Makanya saya bilang G20 forum politik mengkritik G20 aja seharusnya boleh. Iya, Apalagi iya, di iya. luar G20 gitu nggak berhubungan langsung. Sekarang maksudnya gini, saya lagi gini ya. Oh ya menunda sebentar kok ini menunda. Udah nggak nanti selesai G20 baru dilanjutkan. Kalau semasa penundaan itu terjadi proses-proses politik yang merugikan publik, budaya kau ngomong itu kan menurut saya bukan karakter ya, tapi bisa jadi karena situasi-situasi yang Situasi membuat. mungkin ya. Misalkan kalau kalau banyak ngomong di desa nanti ortang desa Banjar gitu loh. Ya, 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 Ada ke ya, ya, warung ya, pas ya. pecek lebihan Lebihan ngeban. gini. Oke Pak Yan, Ya. saya mengundang Pak Yan ini karena ada beberapa isu, kemudian ada produk hukum juga yang kontroversi di masyarakat. Misalnya di Bali kan identik dengan menyewakan tempat menginap, jadi sekarang tidak bisa katanya ada produk hukum dilarang check-in kalau tidak eh, ada satu suami istri. Nah, yang terbaru kan Pak soal postingan Pak Yan di medsos tentang MDA. Nah, pemerintah dilarang mengkritik pemerintah selama G20 ini. Nah, Diminta menunda kritik. menunda kritik. Nah, Oke. kenapa Pak Yan Menunda protes? segala kritik. Menunda segala kritik. Menunda segala kritik gitu ya bahasanya. Menunda segala kritik. Kalau nggak, ya kurang lebih begitu lah, menunda segala kritik sampai berakhirnya G20. Iya, iya. Nah, kenapa Pak Yan begitu tidak setujunya dengan statement Ketua MDA itu? Apa yang membuat, apa dampaknya kalau ditunda sebentar aja kan gitu? Nggih. Kan begini, Win, kalau saya agak begini ya, saya itu berpikir bahwa pernyataan Ketua MDA ini kan berimplikasi kepada kepentingan publik, tetapi yang pertama itu kepada kesadaran publik. Maksud saya gini, bisa jadi gitu ya. Mohon maaf Pak Yan, agak deketin Ya, mic. bisa. Agak geser dikit kursinya, boleh? Oh gini, Enggak, kursinya di gitu dah, siap. Biar oke. lebih. Yang menjadi persoalan itu adalah saya khawatir kalau pernyataan MDA ini pertama bisa tentu berimplikasi kepada kepentingan publik, yang kedua pada kesadaran publik atau masyarakat gitu ya. Dan yang ketiga ini kalau salah memahaminya itu bisa kemudian ditafsirkan lain di lapangan gitu ya. Saya memang menahan diri untuk tidak melakukan feedback atau semacam kritik kepada pernyataan MDA atau sikap MDA dari dulu gitu. Saya berusaha menahan diri sebetulnya. Tapi dalam situasi sekarang kok kayaknya ini pernyataan yang agak keterlaluan gitu ya menurut saya, dalam arti begini. Pertama, MDA ini otoritas adat yang dibentuk atau mandat dari Perda Desa Adat kan. Iya, Dia iya. dibentuk berdasarkan Perda Desa Adat nomor 4 tahun 2019. Kalau definisinya, ini soal legal standing atau apa ketepatan posisi dari Ketua MDA dengan pernyataannya. Ketua Majelis Desa Adat. Nah, Majelis Desa Adat ini kalau definisinya dibaca di pasal 1 Perda Desa Adat, Perda nomor 4 tahun 2019 dan kemudian juga peraturan pelaksanaan perdanya dengan Pergub dengan apa ya, biar saya nggak salah ya, Pergub Iya. nomor 4 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Perda Desa Adat. Definisinya kan begini, saya baca saja di pasal 1 angka 21 di Pergub misalkan, atau pasal 124 di Perda Desa Adat. Oh sorry, bukan di Perda Desa 24, tapi saya baca aja supaya Nggih. agak clear gitu ya. Apa namanya ya, di 24 ya, di pasal 1 angka 24
tentang Majelis Desa Adat di Perda. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah Persatuan atau Persikian Desa Adat di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat. Jadi semua berkaitan dengan adat ya. Soal adat. Lalu apa relevansinya sebagai otoritas ketua MDA ini sebagai pimpinan di otoritas lembaga adat ini meminta masyarakat untuk menunda kritik sampai G20. Artinya asumsi saya kemudian ini kan lebih kepada Bendesa Agung ini meminta masyarakat kemudian menunda kritik seolah-olah kritik itu kan demi mengamankan G20 karena dianggap G20 itu butuh kesenangan dan segala macam. Pertama soal posisi, ketepatan posisinya. Ketepatan posisi berarti seorang ketua MDA harusnya itu bukan seorang ketua MDA yang menganjurkan seperti itu. Kalau gubernur yang bicara seperti itu kan sah-sah saja ya. Kalau gubernur dalam posisinya mungkin iya, tetapi kan nanti saya akan bahas apakah secara substansi itu menjadi tepat atau tidak. Tapi kalau balik lagi ke ketua MDA dengan definisi yang disebutkan di Perda maupun di Pergub ya tentang peraturan pelaksanaannya, itu kan semua adalah fungsinya di bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat. Lalu apa hubungannya? Apa relevansinya ketua Majelis Desa Adat meminta masyarakat menunda kritik sampai G20? Apakah G20 ini persoalan adat? Apakah ini berkaitan dengan hukum adat, kearifan lokal, ekonomi adat, budaya, sosial religius? Kan bukan. Artinya dia Bendesa Agung ini sudah keluar dari tupoksinya lah artinya ya. Kalau saya membaca definisinya, iya tidak tepat. Itu pertama ya, karena nggak ada hubungannya nih. Nah terus padahal sementara di sisi yang lain banyak persoalan-persoalan adat yang butuh respon-respon cepat, bukan hanya baik pernyataan maupun tindakan daripada persoalan G20 gitu. G20 ini kan harus dipahami sebagai forum pengambilan keputusan politik. Ini forum politik dari negara-negara global gitu, dari negara-negara yang terlibat. Ini forum pengambilan keputusan gitu. Artinya ini nggak ada urusannya dengan soal penyelenggaraannya ya, tidak ada urusannya dengan soal adat. Bahwa misalkan ada sekalipun di dalamnya kemudian ada substansi, misalkan membicarakan soal masyarakat adat gitu ya di berbagai belahan dunia, misalkan masa depannya dan segala macam. Tidak juga itu berurusan dengan MDA, semisal di dalamnya ada kegiatan adat, ini urusan kami adat, enggak juga. Ya kamu terlibatlah di dalamnya, tapi bukan meminta atau melarang tanda petik kritik dari publik untuk mengamankan G20 gitu. Sekarang kayak begini, G20 ini forum pengambilan keputusan politik. Lo kenapa minta ditunda kritik? Ini harusnya kan kritik ini dianggap selalu negatif berarti kalau gitu. Bisa harusnya kan G20 ini juga menampung aspirasi publik sebenarnya kan gitu. Lo kan begitu. Ini kan G2G ya, government to government gitu. Maksudnya ini adalah forum pengambilan politik, keputusan politik yang kemudian di dalamnya ini berlaku asas universal, partisipasi publik harus di situ. Gitu, udah partisipasi publik itu macam-macam. Salah satu bentuknya adalah kritik. Lah, kenapa kritik diminta ditunda sampai G20? G20 ini jangan tempatkan seolah-olah G20 ini seperti upacara Eko Dasa Ludra gitu ya. Misalkan ini upacara Eko Dasa Ludra di Besakih, masyarakat adat tunda dulu ngabennya, misalkan begitu ya, misalkan gitu. Tapi PRON G20 ini kan bukan satu upacara adat yang kemudian relevan dengan ketua MDA sebagai otoritas adat lalu meminta ada satu penundaan kegiatan untuk menjamin kelangsungan upacara Eko Dasa Ludra misalkan, entah kesucian entah apa, saya nggak paham, tapi kalau itu relevan masih gitu. Nah, lo kritik terhadap G20 dalam masa G20 segala kritik ditunda dulu, relevansinya apa?
Iya, Nah, iya. kalau kemudian ini dibenar, misalkan tidak ada yang memberikan feedback, tidak ada yang mengkritik posisinya, nanti dianggap benar. Nah, kalau ini dianggap benar, ke depan ketua MDA akan melakukan lagi, bisa saja akan melakukan gitu, bisa saja akan melakukan tindakan-tindakan yang sama gitu. Sekarang makanya saya tentang debat. Posisinya apa? Itu pertanyaan saya pertama dulu. Iya, iya, iya. Karena dari dua peraturannya, misalkan peraturan hukumnya, Perda Desa Adat, lalu ada Pergub peraturan pelaksanaannya, itu nggak ada menjelaskan bahwa ada relevansinya MDA sebagai sebuah kelembagaan adat dengan forum-forum politik seperti G20 ini gitu. Sehingga mereka kemudian melarang dinamika itu. Itu yang pertama ya, soal kedepatan. Yang kedua, ini soal masa depan demokrasi, kemudian hak konstitusi dan hak asasi manusia. Gini, orang mungkin kalau ini tidak dikritik, Win, Iya, iya, iya. masyarakat itu bisa menganggap, oh iya, kenapa sih nggak tunda aja dulu kritik, toh sampai G20 toh seminggu saja. Ya biar aman lah, biar nyaman lah. Ini kan bisa bias kognitif gitu ya, bisa sesat pikir. Pertama itu tadi, G20 adalah forum politik, harusnya terbuka untuk dikritik. Ya. Iya, Harusnya terbuka untuk dikritik. Yang kedua, kenapa kemudian selalu melekatkan kritik itu seolah-olah sesuatu yang gaduh, yang akan bisa mengganggu G20? Iya, 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 iya. Kritik itu macam-macam bentuknya gitu. Bahkan misalkan Bali ini dalam sejarahnya itu sudah sering menggelar konferensi-konferensi internasional. Misalkan KTT Perubahan Iklim dulu 2017 atau 2007 ya, saya agak lupa, 2007 misalkan itu digelar di Bali, dan civil society-nya, masyarakat sipilnya malah difasilitasi di dalam BTDC untuk melakukan kritik. Mereka disediakan tempat untuk melakukan diskusi-diskusi, merespon apa keputusan di dalam atau dinamika di dalam KTT Perubahan Iklim misalkan, atau KTT APEC. Banyak KTT gitu, banyak konferensi tingkat tinggi dengan berbagai levelnya, termasuk G20 misalkan. Biasa-biasa aja, emang ada pernah rusuh? Jadi kan berbahaya sekali gitu, seolah-olah kemudian kritik ini pasti lekat dengan nanti rusuh, tidak aman, mengganggu gitu. Masyarakat bisa mengamini, iya kita butuh keamanan, kita butuh ini G20, ya tundalah sebentar. Sementara kritik itu adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang apa namanya ya dia bagian dari indikator demokrasi. Itu yang kadang-kadang kan masih mindset masyarakat kan kritik sama dengan rusuh gitu, mindset kok ya kritik rusuh. Siapa yang suka kritik, mana demen kayak rusuh gitu, seolah-olah kan seperti itu kan mindset gitu. Harusnya ya kritik, rusuh beda. Kalau rusuh sampai terjadi pengerusakan itu tindakan kriminal gitu. Mungkin ketakutan dari ketua MDA itu ada demo-demo gitu mungkin Pak Yan. Lah kenapa dia takut? Harusnya kalau ada demo pun sebenarnya ada aparat kok, ada polisi kok. Iya. Kalau ada demo misalkan ada undang-undangnya kok. Ada undang-undangnya, kemudian ada aparat kepolisian yang berwenang untuk mengamankan itu gitu. Apa urusannya MDA gitu? Jangan sampai karena merasa jadi ketua MDA lalu kemudian bisa mengatur seluruh masyarakat dengan alasan bahwa masyarakat di Bali masyarakat adat gitu. Itu seolah-olah di bawah kewenangannya. Emang peraturan hukum mana yang menyebutkan ketua MDA ini sebagai pimpinan dalam artian bisa mengatur keseluruhan desa adat? Kan enggak. Enggak, dia kan badan yang sifatnya apa hubungannya dengan desa adat kan ada tiga, otoritatif, koordinatif, sama konsultatif. Dia itu kan sifatnya otoritatif udah desa adat sendiri. Kemudian koordinatif gitu ya, konsultatif, ada konsultasi dalam pembentukan awik-awik, pararem. Itu memang desa adat MDA diberikan kewenangan itu. Gitu loh. Dan satu lagi adalah pengambilan keputusan terhadap misalkan prajurit adat yang melanggar larangan-larangan di pasal 32 Perda misalkan, atau kemudian artinya bisa mengambil keputusan terhadap sengketa-sengketa. Tapi ingat, keputusan itu tidak tunggal. Kalau pemahaman saya membaca Perda dan Pergub ini nggak tunggal dari ketua MDA. Keputusannya itu harus lewat Paruman Agung atau Pesamuan Agung. Nggak bisa tunggal. Sepemahaman saya, bisa dikoreksi ya kan. Bisa saja saya salah, tapi saya bacanya begitu.
Nah, lalu dalam konteks itu misalkan gimana ketua MDA ini kan bukan pimpinan seperti bendesa agung, oke, tapi bukan bendesa yang di desa adat gitu, karena ada desa Mawacara, ada Bali Mawicara di situ. Iya. Di situ lekat dengan, makanya di sana ada namanya koordinasi otoritatif. Otoritas dari desa adat itu yang independen itu ada, tapi dia bisa berkoordinasi dengan berbagai pihak, dia bisa konsultasi dengan berbagai pihak termasuk dengan MDA hubungannya gitu, soal pembinaan, soal konsultasi, verifikasi, kemudian untuk pembentukan lembaga adat baru, kemudian pedoman membuat awik-awik, konsultasi awik-awik, kemudian pedoman pengangkatan bendesel gitu misalkan, termasuk kemudian pararem. Itu aja sifatnya, dia tidak bisa memerintah bendesa harus begini, kecuali bentuknya keputusan yang sudah melewati mekanisme paruman agung dan pesamuan agung. Nggak bisa tunggal menurut saya. Nah, ini pernyataan ini mewakili apa nih? Berdasarkan keputusan apa? Itu yang saya lihat, dan bahayanya pernyataan meminta masyarakat menunda segala kritik kepada pemerintah selama G20 ini mencederai demokrasi, melanggar hak konstitusi dan melanggar hak asasi manusia loh. Pernyataannya itu berbahaya gitu maksud saya. Meskipun dalam konteks sementara G20 ini ya. Nah, kalau dikembalikan kepada hak konstitusi, misalkan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, lalu dikaitkan dengan misalkan undang-undang HAM, hak asasi manusia, atau dikaitkan dengan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, termasuk di dalam Undang-Undang Penyampaian Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang namanya kebebasan berekspresi, termasuk di dalamnya kebebasan berpendapat. Dalam konsepsi hak konstitusi, dia dilindungi konstitusi kita, Undang-Undang Dasar RI 45. Dalam konteks hak asasi manusia, maka kebebasan berpendapat ini adalah kebebasan yang harus dijamin oleh negara. Dan tidak ada otoritas-otoritas yang bisa mengganggu kebebasan berpendapat ini. Tetapi dia bisa dibatasi. Bisa dibatasi karena dalam konsep hak asasi manusia itu ada dua jenis hak. Gitu. Ada namanya hak non-derogable right. Non-derogable right itu begini, hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun. Misalkan hak untuk hidup. Itu nggak bisa dibatasi dalam keadaan apapun, mau darurat, perang, nggak bisa dibatasi. Hak orang untuk bebas dari penyiksaan, dari torture, itu nggak bisa hilang. Hak itu melekat, nggak boleh dibatasi. Hak misalnya untuk tidak diperbudak gitu, itu melekat. Nah, ada beberapa hak yang kategori non-derogable right atau hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi dalam situasi apapun. Dia harus tetap dilindungi, dijamin gitu. Nah, ada yang kedua, hak yang berkategori derogable right atau hak asasi manusia yang dapat dibatasi. Seperti misalkan yang sekarang dilakukan oleh ketua MDA ini, pernyataannya itu membatasi. Tetapi ingat, boleh nggak hak kebebasan berpendapat dibatasi? Boleh. Tetapi harus dibatasi oleh hukum. Undang-undang. Tidak bisa hanya sebatas imbauan. Loh, nggak bisa. Ketua MDA nggak bisa membatasi orang berdasarkan kewenangan, bahkan tanpa kewenangan yang dia miliki misalkan. Kalaupun dia misalkan otoritas pemerintah, penguasa misalkan, dia juga nggak bisa membatasi. Gubernur boleh. Kayak tadi background balik lagi. Erwin bilang, kalau gubernur mengeluarkan ini sah-sah saja. Ya menjadi tidak sah. Karena kalau gubernur membatasi kebebasan berpendapat warga negaranya, membatasi kebebasan berpendapat dari manusia itu tidak dilandasi dengan hukum. Misalkan begini, hak untuk berdemonstrasi kan hak, bagian dari hak berekspresi, hak berpendapat, kan? Itu hak asasi manusia. Boleh nggak dibatasi? Boleh, makanya dibatasi dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Oleh Undang-Undang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Harus melakukan pemberitahuan 3 hari sebelumnya, begini, harus begini. Tapi itu tidak dilarang, hanya dibatasi gitu.
Walaupun kita bisa debat soal isi undang-undang dan prakteknya ya, tapi maksudnya contohnya begitu. Atau pembatasan gerak orang itu misalkan harus ada dulu pernyataan darurat, entah darurat kesehatan, entah darurat sipil dan segala. Baru orang bisa dibatasi berekspresinya. Nah, pertanyaan saya, apa landasan hukumnya? Seorang ketua MDA meminta masyarakat itu menunda kritik. Kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia. Boleh dibatasi, tapi oleh hukum, bukan oleh moodnya kekuasaan, bukan oleh kewenangan kekuasaan tanpa dasar hukum. Kalau itu namanya sewenang-wenang. Gitu loh. Ya, saya paham maksud Pak Yan. Misalnya kalau saya memposisikan diri sebagai ketua MDA nih Pak Yan. Misalnya saya memposisikan dari, maksud saya begini loh Pak Yan Gendo. Ini hanya imbauan saya, kan saya mau mengimbau, entah itu dilaksanakan atau enggak. Misalnya dia pun mengkritik kan tidak ada hukum bagi dia gitu. Nah, misalnya kalau gitu gimana? Oh iya, bisa saja. Tapi kan begini, yang pertama, tepat tidak Anda menyampaikan itu? Himbauan itu sebagai ketua MDA, kapasitas ya? sebagai ketua MDA ya. Otoritas adat yang dibentuk berdasarkan hukum perda. Perda itu kan peraturan hukum. Iya. Tata urutan perundang-undangan perda, apalagi diatur pergub gitu. Artinya dia dibentuk oleh mandat hukum gitu. Kecuali misalkan itu dilakukan oleh pribadinya si Dewa Pelingsir Sukahat gitu. Soalnya saya selaku pribadi gitu. Iya, selaku pribadi gitu. Mudah-mudahan saya nggak salah sebut karena saya dulu akrab dengan beliau, sering diskusi zaman dulu. Dulu memang Pak Yan udah akrab dengan beliau. Oh iya, sering diskusi kita. Waktu beliau masih bernama Dewa Swasta. Dulu namanya Dewa Swasta, sekenal saya gitu. Sebelum beliau kemudian berubah nama atau sebutan gitu ya, saya nggak paham gitu. Ide Penglingsir siapa gitu, Sukahat gitu. Nah, kalau itu dilakukan secara pribadi oleh beliau ya, itu bukan otoritas. Menurut saya walaupun itu salah, kita bisa berdebat, itu ekspresi orang gitu, tergantung perspektif orang. Tapi kan ini kelembagaan. Iya. Setahu saya ini kelembagaan, dan bahkan kalau di berita itu kan bahwa saya sudah koordinasi dengan desa adat dan nanti akan mengamankan bla 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 bla. Ada tambahan kan, kalau saya kan berdasarkan berita media kan. Iya. Bahwa saya udah kami udah berkoordinasi dengan desa adat bla 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 untuk mengamankan G20. Pertama, itu yang tadi saya bilang di awal, pertama ketepatan kapasitasnya, karena ini bahaya kalau terus dilakukan nanti bisa dimaknai benar oleh publik. Yang kedua, kalau tidak dikritik bisa dimaknai benar bahwa penundaan kritik itu boleh dilakukan tanpa berdasar hukum. Yang ketiga, karena beliau adalah pimpinan otoritas adat yang dibentuk berdasarkan perda, ini bisa menjadi ada kekhawatiran saya kemudian bias tafsir gitu. Ada tafsir yang berbeda. Misalnya nih, otoritas mengatakan himbauan. Apakah kemudian dalam prakteknya itu bisa himbauan? Karena otoritas. Betul. Bisa saja dimaknai bahwa misalkan desa adat, mohon maaf gitu, misalkan desa adat ada yang mengkritik G20 atau mengkritik pemerintah di luar G20 tapi di masa G20 tiba-tiba mereka kalian nggak boleh demo atau kalian nggak boleh mengkritik di sini, kalian nggak boleh berdiskusi di sini, tidak melakukan diskusi terbuka karena ketua MDA mengatakan menunda dulu kritik. Kalau ditafsirkan seperti itu kan bisa berbahaya. Apa nggak kurang banyak kita melihat contoh-contoh praktik dari himbauan otoritas atau penguasa yang di lapangannya menjadi represif. Iya, betul. Himbauan sering menjadi rela paksa gitu. Himbauan seolah-olah itu kesukarelaan warga, tapi kemudian ada power yang kemudian memaksa warga untuk tunduk gitu. Iya. Sekarang misalkan surat apa nih, edaran gubernur untuk WFH gitu, kayak pandemi dulu gitu di 20. Itu surat edaran, sifatnya tidak mengikat. Tapi mari kita lihat di lapangan prakteknya. Apakah itu edaran yang bersifatnya himbauan? Karena dia tidak mengikat secara hukum sesungguhnya. Kalau surat edaran itu yang namanya legislasi semu. Sorry, agak contoh aja, agak bergeser gitu. Apakah kemudian dalam prakteknya itu semata-mata seperti himbauan? Atau kemudian bisa kemudian menjadi represif? Oke. Artinya kan kalau ini terjadi, seperti saya baca di artikel yang statementnya Pak Yan, artinya bisa aja ada kemungkinan ini
dijadikan momen untuk mengeluarkan kebijakan tertentu, sementara masyarakat saja oh iya benar kita dilarang nih keluar-keluar, dilarang bacot sama karena ada G20 kan gitu. Ya kan masyarakat yang tidak paham misalkan, mohon maaf bukan saya mengecilkan kognisi atau kemampuan atau intelektualitas publik gitu, tapi maksudnya kalau semisal ada yang tidak memahami kan sederhana. Atau respon terhadap postingan saya kan ada juga yang beberapa orang disuruh cuma menunda aja. Emang kalau mengkritik gitu. Ada yang merespon Ada juga. ngajak debat gitu Pak Yan. Ya ada yang merespon gitu, misalnya ini kan disuruh menunda saja. Emang ada yang keputusan akan diambil cepat. Ini kan cuman menunda setelah G20 silahkan. Ini kan untuk kepentingan Bali dan segala macam. Ada juga yang cara menafsirnya seperti itu gitu loh. Oh ini kan bagus ditunda dulu biar aman. Masalahnya itu G20 forum politik, forum pengambil keputusan politik G2G gitu. Itu bukan sesuatu yang kenapa harus ditunda kritik itu? Karena itu nggak bisa juga ditunda dengan sewenang-wenang, itu maksud saya. Kecuali kalau memang pemerintah mau menunda gitu atau otoritas mau menunda, ya tunjukkan dasar hukumnya gitu supaya jelas. Kalau enggak nanti nanti otoritas atau penguasa atau apa kan nanti bisa saja setiap saat menyuruh menunda ini menunda. Kalau saya sih menangkapnya tujuan dari MDA itu begini Pak. Kayaknya nih ya. Karena kan sing nyak ruwet kita dan model tidak mau ruwet lagi ngurusin hal-hal yang memang sudah mereka persiapkan untuk membuat G20 ini kondusif, karena katanya G20 ini meningkatkan perputaran ekonomi di Bali, lapangan pekerjaan, pemulihan setelah pandemi ini, biar nggak ada lagi yang biang kerok yang bikin keributan. Mereka kayaknya nggak mau ngurusin itu gitu kan. Kayaknya sih mereka tujuannya seperti itu. Ya, bisa cuman saja. Kan kembali lagi seperti konteks yang Pak Yan katakan itu, kritik tuh kok seolah-olah langsung dianggap kritik pembuat rusuh gitu lah istilahnya. Kriminal, kritik kan. Tapi begini, kalau ngomongin misalkan begitu tujuannya baik ya. Terus apa relevansinya tuh? Seberapa ruwet kok MDA yang ruwet dengan G20 gitu loh. Itu udah makanya kan. Emang sementara kita tahu masalah-masalah adat di Bali banyak yang yang harusnya dia pikir. Maksudnya gini, niatnya mungkin banyak orang melihat niatnya baik. Iya. Tapi begini, kalau niat yang baik tidak didasari satu pemahaman yang cukup, gimana? Betul. Jadi kan harus pemahaman juga harus cukup, apalagi otoritas gitu. Iya. Bahayanya gini, Win, kalau Erwin yang ngomong gitu. Itu kan individu, belum tentu kemudian membuat otoritas di bawahnya itu akan melakukan tindakan-tindakan yang lain gitu. Tapi semisal kalau ini dimaknai bahwa ini himbauan ke Bendesa Agung, kemudian akhirnya di bawah desa adat harus mendukung G20, lalu desa adat yang bertindak melakukan tindakan-tindakan represif dengan alasan ini pernyataan, ini himbauan dari Bendesa Agung kami misalkan begitu bisa saja bias tafsir itu. Kan itu yang berbahaya di lapangan kemudian gitu loh. Padahal ada pemahaman yang tidak cukup. Jangan sampai ketidakcukupan untuk memahami soal demokrasi, hak asasi manusia itu kemudian punya implikasi-implikasi yang negatif. Baik pada praktek-praktek tafsir di lapangan, pada tindakan-tindakan di lapangan karena ada tafsir-tafsir yang dimaknai bahwa itu adalah perintah untuk menghentikan, melarang warga untuk kritik misalkan. Termasuk juga adalah kesadaran publik dianggap benar MDA benar cuman menunda kok. Iya. Lah itu nggak ada kritis kan? Kalau jadi posisi pemerintah, kira-kira kita apa bahasanya mengajak masyarakat biar mau support G20 ini kira-kira Pak Yan? Kalau nggak bahasa MDA kan menunda kritik. Nggak, pertanyaan saya emang G20 nggak boleh dikritik ya? Nggak, maksudnya G20 emang nggak boleh dikritik.
Nggak, maksudnya artinya mengajak masyarakat biar kondusif gini kelangsungan G20. Ukuran kondusif itu apa? Itu kan sebenarnya Ukuran kondusif bukan apa sih? hanya kritik sebenarnya kan. Kondusif itu apakah kritik di medsos dimaksud kritik demo? Gimana ceritanya kemudian ukuran kondusifnya adalah baliho babi guling yang diturunkan. Itu juga Ah, ukuran itu kondusif. Itu dah. Apakah baliho ukuran Kemudian kondusifnya apakah baliho yang misalkan tolak terminal LNG kemudian misalkan diturunkan gitu misalkan atau entah diminta turun atau entah seperti apa yang jelas dia diturunkan. Apakah itu juga itu kritik tapi apakah bikin rusuh? Iya. Rusuh juga enggak. Enggak kan? Ya akhirnya kan terjadi adalah semua kritik itu misalkan diturunkan, termasuk baliho-baliho yang isi kritik. Terus ada kemudian kenyamanan G20 harus dijaga, keindahan harus dijaga. Lalu baliho babi guling diturunkan. Emang kondusivitas yang mana diganggu oleh baliho babi guling gitu? Iya, Kita ini iya. kita nggak ada ukurannya. Ukurannya kemudian kan selera penguasa. Ini yang berbahaya gitu maksud saya. Iya. Apalagi kekritik begini. G20 forum politik dan menjadi satu pemahaman secara internasional bahwa pertemuan politik itu mesti melibatkan partisipasi publik atau setidak-tidaknya membuka ruang partisipasi publik baik dalam sifatnya yang dukungan selaras dengan misalkan substansi yang dibahas atau yang mengkritik substansi yang dibahas. Partisipasi itu begitu. Makanya saya bilang G20 forum politik jangan ditempatkan seolah-olah ini seperti upacara Eke Dasa Ludra gitu yang bisa menunda pengabenan segala macam gitu. Ini kan jadi kemana-mana. Makanya saya tanya, coba kalau saya tanya, emang kritik itu selalu mengganggu G20? Iya, itu dah makanya. Memang G20 nggak boleh dikritik juga kan gitu. Kalau misalkan soal keamanan, apa negara ini nggak terlalu yakin kita punya perangkat baik mulai dari intelijen kepolisian, aparat kepolisian, intelijen tentara, kemudian juga BIN, kita pun di tentara udah bais, apa nggak kurang, belum pengamanan internasional. Kenapa sih gini loh? Maksud saya G20 ini kan harusnya jadi forum bergembira, meningkatkan perekonomian masyarakat. Kenapa ini menjadi sesuatu yang horor sih? Kesannya kayak tenget gitu ya. Iya, makanya horor saya banget. itu kadang-kadang kalau baca G20 nih, ini ada apa ini kalau coba dicek itu apakah mereka tidak punya protap pengamanan presiden misalkan setiap negara apa nggak canggih, apa intelijen kita nggak canggih misalkan kalau ketakutan dengan terorisme menyusup kan macam-macam. Emang kemudian kalau ada kritik bahkan demo kayak dulu juga sering konferensi di Nusa Dua demonya di Denpasar, terus apa persoalannya? Atau ada banyak yang memilih tidak demoin tapi misalkan menggelar diskusi publik, membuat satu pertemuan barengan sama G20 tapi dibuatnya di Denpasar misalkan di tempat mana, membuat diskusi merespon di keputusan di dalam adalah A. Bahwa misalkan civil society masyarakat atau publik yang mengkritis itu melihat bahwa ini nggak sesuai, dia bahas keputusan itu apa implikasi ke depannya. Terus di mana tidak kondusifnya gitu? Dari jaraknya jauh kok. Gitu misalnya gitu. Kan dia harap menunda segala kritik menunda segala kritik artinya segala bentuk kritik meskipun kritik di luar G20 segala kritik kan. Iya. Termasuk kritik tolak terminal LNG itu juga ya. Emang itu bisa ngemplang emang baliho bisa ngemplang kepala presiden gitu? Iya. Kritik ada pembangunan jalan tol ini nggak boleh berarti. Nggak gitu. boleh. Sementara kan mari kita lihat orang sih bisa kan menunda cuma 7 hari. Anggaplah kemudian kalau saya anggaplah tanda petik itu kemudian tiba-tiba pemerintahnya cheating, maksudnya curang gitu, memanfaatkan momentum misalkan bisa saja dong penguasa begitu pemerintah. Anggaplah kayak pandemi kemarin. Apa yang tidak dikebut di masa pandemi ketika rakyat dibatasi ruang geraknya, tidak boleh demo, tidak boleh apa yang diputuskan? Undang-undang Cipta Kerja. Undang-undang Cipta Kerja. RUU KUHP dikebut. Apa lagi? Benar ya. Dikebut kan? Iya. Iya, mending gini. Oke, rakyat dibatasi ruang geraknya, rakyat tidak boleh mengkritik, tapi kemudian
pemerintahnya juga diam gitu. Hargai juga masyarakat, misalkan kayak pandemi kan itu jelas ya dasar hukumnya ya, ada darurat kesehatan, lalu dipilih PSBB. PSBB itu salah satunya WFH, tidak bisa berkumpul, jaga jarak dan segala macam gitu kan, karena darurat kesehatannya kan adalah darurat kesehatan COVID. Dinyatakan oleh presiden sesuai undang-undang kekarantinaan kesehatan. Ya, ya. Jelas hukumnya jelas. Dinyatakan dulu darurat kesehatan masyarakatnya pandemi COVID-19. Lalu dipilih PSBB sebagai bentuk kekarantinaan dari 4 kekarantinaan rumah, kekarantinaan rumah sakit, kekarantinaan wilayah, PSBB. Itu jelas. Nah itu pun masyarakatnya disuruh diam-diam, tapi DPR-nya ngegas agenda-agenda politiknya di mana rakyat tidak bisa berpartisipasi. Lalu kemudian anggaplah dalam 7 hari disuruh diam sama G20 atau bahkan bisa peranya dari sekarang mungkin udah mulai ini ya. Anggaplah 3 hari sebelumnya dan 3 hari setelahnya. 7 tambah 6 itu udah berarti 2 minggu. Dalam 2 minggu kemudian ada proses-proses politik, anggaplah di luar G20, tidak ada yang merespon G20, jalan-jalan aja gitu. Kemudian di DPR tiba-tiba ngegas, perda ini, proyek ini, terus kita ada yang mengkritik, terus yang mengkritik dianggap gini oleh masyarakat iya kan. kan bisa begitu, dianggap tidak menghargai G20. G20. G20 itu, makanya saya bilang G20 forum politik, mengkritik G20 aja seharusnya boleh. Apalagi di luar G20 gitu, nggak berhubungan langsung. Sekarang maksudnya gini, saya lagi gini ya. Menunda sebentar kok, ini menunda. Udah nggak, nanti selesai G20 baru dilanjutkan. Kalau semasa penundaan itu terjadi proses-proses politik yang merugikan publik. Ya ini hubungannya dengan kepentingan publik sebenarnya kan. Kepentingan publik gitu. Makanya saya bilang ini, kenapa sih ketua MDA ini ruwet-ruwet gitu? Maksudnya ruwetnya apa sih? Orang ada aparat keamanan, ada otoritas yang lebih berkompeten untuk bicara G20. Ketua MDA sebaiknya fokus pada tupoksinya, tugas dan kewenangannya gitu loh. Banyak persoalan-persoalan adat yang harus segera direspon. Kok G20? Ini kan apa namanya? Itu udah menurut saya karena pemerintah nggak mau pusing lagi karena semua kayaknya dianggap disuruh fokus menyukseskan G20, baik itu kepala daerah, kepala dinas gitu. Bangseng ben dipusingkan oleh orang-orang yang memang kalau bikin status medsos tuh ada merugikan G20 gitu. Makanya saya pikir kalau orang mengkritik di medsos masih boleh, masih dilarang apa gimana ya? Iya kan, segala bentuk kritik kan. Dan kemudian kan bahaya gini kan, kemudian yang terjadi bisa jadi gitu ketika otoritas adat seperti ketua MDA menyatakan seperti ini, kemudian dimaknai itu sebagai perintah untuk melarang kritik di lapangan, dimaknai begitu misalkan tafsirnya. Itu kan jadi benturan dong. Antara entitas adat dengan warga masyarakatnya. Desa adat merasa harus mengamankan wilayahnya dari kritik, dari aktivitas-aktivitas kritik, diskusi, demo dan segala macam. Nanti pecalang disuruh untuk membubarkan pecalang misalnya bertindak untuk membubarkan diskusi publik, menghalangi demo, kan bisa saja, dan itu kan membenturkan dan itu mengurangi esensi desa adat kita. Kan kasihan gitu loh. Iya. Gitu. Kenapa saya ngebacot, saya ngeritik kan begitu. Makanya saya tantang ketua MDA nih, saya udah ngomong kayak begini. Ya saya kan udah ngomong terbuka di sini nih, kan tinggal ketua MDA pelajari saja statement saya. Lalu kita adu debat lagi, kan saudara bisa Beliau sudah bisa menyediakan jawaban-jawaban counter lah terhadap pernyataan saya hari ini gitu kan. Kita debat aja biar asik gitu kan. Atau jangan-jangan nggak mau debat, nanti beliau bilang kalau saya meladeni gendut debat, nanti itu bertentangan dengan pernyataan saya, kan menunda kritik. Aduh, yang saya heran dari dulu ini di Bali ini kan orang nggak suka ribut sebenarnya kan, ya nggak suka ribut. Sementara Pak Ian pernah memotori gerakan tolak reklamasi, kemudian kritis di medsos seolah-olah gitu. Pak Ian nggak takut misalnya tidak disenangi, dicap gini oleh masyarakat Bali kayak gitu? Enggak, masa sih masyarakat Bali nggak senang ribut? Kalau saya baca-baca di referensi, memang
artinya dalam konteks kekinian ya, nggak suka ribut, nggak suka Itu karakter orang Bali itu kalau kekinian, ya kekinian, nggak suka ribut. Memang dalam konteks, meskipun dalam konteks tahun 65 sebenarnya pernah ada perang gini di Bali, itu kan konteks dulu ya. itu konteks dulu, lebih dulunya lagi itu perang antar kerajaan juga ada. Iya, iya. Kemudian perang puputan juga ada dalam sejarah kita. Itu kan juga ribut-ribut. Iya, iya. Masa kekinian nggak disenang ribut dari banyak kok kritik-kritik masyarakat. BNR dulu, Bali Cadugraha, Serangan. Apa nggak kurang kritik kita? Golop, Canang ini kan golop. Banyak kok. Gitu. Karena kalau konteks di desa misalnya, dia misalnya cerita, wah dia ngurus gitu, urus ibu pendidikan gitu, gitu kan dalam konteks orang Bali secara umum kalau tiang lihat ya gitu. Kalau Pak Ian gimana melihatnya orang Bali ini dalam konteks perjuangan gitu? Saya nggak berani untuk menjudge gitu ya secara umum gitu ya, agak khawatir saya gitu, tapi memang ada kan dari dulu kalau orang bilang budaya di Bali ini kok ngomong gitu. Ya itu maksud saya kok ngomong. Tapi kalau ribut sih, oh iya ya maksud saya kok ngomong, budaya kok ngomong gitu. Rebutan bendesa, rebutan pura, rebutan tanah semua, nggak ribut. Iya. Rebutan perbatasan desa, apa nggak ribut juga. Okay. Maksud saya tadi itu kok budaya kok ngomong di Bali ini gitu loh. Saya nggak tahu, kalau mungkin dulu bisa jadi ya ada drama-drama politik misalkan ya karena tahun 65 atau kemudian ditambah lagi dengan situasi zaman Orde Baru gitu kan yang sangat hegemoni gitu. Budaya kau ngomong terus di dalam mungkin juga budaya-budaya rapat kita yang Surya Siu gitu kan, itu sering dulu saya sering dengar begitu. Tapi kan makin lama makin ke depan ini kan juga masyarakatnya terutama kaum mudanya hari ini karena ada mereka bisa menciptakan media sendiri ya, misalkan termasuk medsos, lalu tidak bergantung sepenuhnya kepada media mainstream ya, kayak Erwin sekarang bisa membuka sendiri, mau membuat apapun membahas topik apapun bisa, dan banyak orang juga yang mendengar gitu. Menurut saya kan mungkin sudah mengalami pergeseran. Iya. Sudah mulai mengalami pergeseran. Mulai kan, open minded lah ya. Oh iya kayaknya, makanya saya bilang budaya kau ngomong itu kan menurut saya bukan karakter ya, tapi bisa jadi karena situasi yang membuat. Misalkan kalau banyak ngomong di desa nanti ortang desa Banjar gitu loh. Iya. Ke warung pas pecek lebihan ini. Itu kayaknya bisa jadi atau belum kalau ngomong apa udah ada kan ya tingkatan apa namanya ada otoritas kan di bawah gitu, belum lagi kemudian aparat kepolisian kalau zaman Orde Baru, belum lagi tentara gitu kan, membuat orang banyak yang mingkem, terus media juga terbatas kan. Iya. Framing media juga membuat karakter seolah-olah itu jadi karakter. Menurut saya bukan karakter, tapi karena ada satu situasi di mana memang ada tanda petik situasi yang membuat mereka bungkam. Di Bali lebih karena itu, karena memang ada dua jalur untuk melakukan itu, dari jalur adat gitu ketika lembaga-lembaga adat dikooptasi misalnya. Ya kan kalau harus kita akui lembaga-lembaga adat dulu zaman Orde Baru banyak terkooptasi. Misalkan dulu zaman apa tuh Geber Golkar gitu. Gimana nggak masuk ke adat-adat apa. Oke. Iya kan, lembaga-lembaga ini juga banyak dikooptasi. Saya bilang nggak semuanya, tapi kayak begitu kan, ada kepentingan politik, kekuasaan yang kemudian masuk menghegemoni menggunakan kelembagaan adat atau jalur adat, belum lagi jalur dinasnya, belum lagi aparatnya gitu. Itu yang membuat kemudian tekanannya lebih tinggi dibanding yang lain ya gitu. Kita punya lagi penekannya di lembaga adat gitu, walaupun tidak semuanya, karena ada juga beberapa desa adat lembaga adat yang juga berani kritis. Tapi seiring sejalan misalnya, kalau kita misalkan itu karakter Bali nggak punya karakter menurut saya gini, kenapa itu soal karakter kau ngomong itu, karena tadi terhegemoni ada satu sistem, ada satu situasi sosial politik yang membuat masyarakat memilih bungkam daripada menghadapi risiko, dan itu bisa sendirian gitu. Tapi ini seolah-olah sesuatu yang dipendam. Buktinya apa? Tahun 99 rusuhnya karena apa?
ketidakpuasan secara politik. Ya, Ada ya. ketidakadilan yang dirasa, masyarakatnya berontak gitu. Kan jadi keluar ketika bicara dibungkam, akhirnya ketemu satu momentum, ketemu tindakan Meledak lah gitu ya. melawan. Lalu atau misalkan ada satu kongres partai tahun 99 yang kemudian besar sekali dan orang riuh rendah, berani membela zaman dulu Bu Mega termasuk saya gitu. Kan banyak, bukan hanya kaum intelektual mahasiswa loh, pemuda-pemuda kampung berani berteriak, ada kesadaran politik gitu, dan mereka berteriak. Menurut saya itu bukan karakter ngomong budaya, tapi memang ada satu budaya ngomong yang diciptakan oleh satu budaya politik, hegemoni politik gitu. Nah, saya nggak sepakat dengan itu. Hari ini gimana situasi di Bali direspon oleh masyarakat, berbagai kritisisme terhadap proyek-proyek misalkan itu direspon ribuan oleh reklamasi yang kemarin atau yang sebelumnya, terus di media sosial gitu mereka berani mengkritik publik kok gitu, walaupun diintai dengan undang-undang ITE gitu. Iya. Makanya saya bilang kemudian ini tokoh-tokoh publik atau pemegang otoritas gitu misalnya, itu mesti ya statementnya jangan menghegemoni gitu, jangan membuat kesadaran palsu kepada publik, kan itu yang bahaya ya. Maksudnya ada satu kesadaran palsu yang tidak dipikirkan dari pernyataannya. Mungkin misalkan kalau pernyataannya kayak ketua MDA sekarang nggak berpikir beliau misalkan bahwa ini bisa membangun satu kesadaran palsu di masyarakat, seolah-olah menunda kritik itu sesuatu yang sah, sesuatu yang konstitusional, sesuatu yang tidak melanggar hukum, tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Publik bisa jadi tidak memahami itu gitu. Namanya yang bicara ketua desa adat dan ketua Bendesa Agung, ketua MDA gitu misalnya, sah mereka bicara itu kan. Menurut saya itu yang kenapa saya bicara lebih kepada soal itu gitu loh. Iya. Ini lagi satu Bayan, masalah masalah undang-undang RKUHP yang sedang masih juga trending nih di media sosial kan. Soal dilarang check-in kalau belum berstatus suami istri. Kemudian yang itu delik aduan katanya, delik aduan. Jadi meskipun dia check-in tanpa ada hubungan suami istri, kalau nggak ada laporan dari suami atau istrinya atau anaknya atau orang tuanya, misalnya pacaran mereka belum menikah, terus orang tuanya ngelapor ke polisi, bisa dipidana itu katanya kalau orang tuanya melapor. Nah, menurut Pak Yan ini akan berdampak gini nggak, ruwet nggak ke depannya nih kira-kira kalau ini sampai disahkan? Saya sebenarnya nggak terlalu tertarik gitu, maksudnya banyak ahli-ahli pidana yang mengkritisi itu gitu. Tapi ya sekilas sebetulnya kenapa negara masuk ke ruang-ruang intim warga negara sih? Kalau ini pidana, ini kan orang kalau melakukan tindak pidana, orang berhadapan bukan pada korban saja kan, tapi sebetulnya kan berhadapan kepada negara, karena kepentingan korban itu diambil alih oleh negara. Makanya namanya pidana itu hukum publik kan, gitu, melawan negara. Gitu. Dan sekarang pasal perzinahan itu untuk apa? Sebetulnya kan pasal perzinahan kalau yang dulu tuh kan itu sebetulnya adalah untuk menyelamatkan lembaga perkawinan, karena negara mengatur perkawinan, sah dan tidaknya perkawinan diatur oleh negara. Dan kalau di Indonesia mengeluarkan undang-undang perkawinan kan yang tahun 174 ya, saya nggak lupa gitu. Nah, itu kan kemudian kenapa perzinahan itu dulu menjadi hukum publik, menjadi pidana? Itu karena negara masuk sebagai satu tanggung jawab hukum negara ketika mengatur soal perkawinan gitu. Jadi negara berkewajiban untuk menyelamatkan perkawinan gitu. Kalau dulu kan perzinahan itu adalah kalau terjadi hubungan suami istri antara orang yang sudah kawin dengan orang yang belum kawin atau yang sudah sama-sama kawin. Karena itu apa? Karena itu mengancam lembaga perkawinannya. Makanya perzinahan itu hanya kepada pasangan yang sudah kawin.
Kalau yang terjadi hubungan persetubuhan antara dua orang manusia yang belum kawin, Kawin. itu negara nggak masuk karena itu urusan privat gitu. Negara nggak masuk ke situ karena tidak ada yang dilindungi oleh perzinahan terhadap orang yang sudah kawin itu. Ya, yang itu karena negara yang menciptakan lembaga perkawinan itu, negara mengatur itu, maka negara harus menyelamatkan lembaga perkawinan. Makanya zina itu nggak boleh terhadap orang yang sudah kawin. Tapi kalau dia belum kawin itu kumpul kebo gitu, nggak diatur oleh undang hukum publik karena itu private. Kalau ini diatur gimana? Kan banyak, kalau di Bali misalnya banyak bisnis penginapan, bisnis villa dan lain-lain. Itu kan aspek ekonominya. Tapi kalau kita bicara soal aspek ekonomi akomodasinya gitu. Tapi kalau kita bicara secara hukum kan begitu sebenarnya. Kenapa negara kemudian masuk kepada satu kehidupan yang privasi dari masyarakat gitu. Kemudian dari norma sosial, norma agama menjadi norma hukum dalam konsepsi yang seperti itu. Padahal negara membuat dulu undang-undang perzinahan itu ada kan konsepsinya menyelamatkan lembaga perkawinan. Maka tidak mengatur orang yang sama-sama single, sama-sama suka nggak diatur oleh negara gitu. Itu kemudian ya sanksinya itu ya biasa sanksi adat atau sanksi sosial atau bukan sanksi pidana hukum dengan pidana pemenjaraan. Negara terlalu masuk ke situ. Nah, dan itu kan berbahaya dalam konsepsi perzinahan ya. Walaupun itu delik aduan, karena artinya apa? Terhadap orang-orang yang tidak terikat perkawinan, kemudian misalkan mereka melakukan satu hubungan gitu, kemudian itu dikenakan hukum publik, dikenakan pidana. Gimana itu jadinya? Bahwa walaupun itu delik aduan sama delik aduan ya. Kan bisa aja itu semakin ruwet kan. Orang tua si anak ini nggak suka sama ini, saya pengen mereka itu putus gitu kan. Bisa aja dijebak, dijebak dan lain-lain. Orang yang sudah dewasa itu kan beda dengan persoalan seksual anak ya. Orang yang dewasa kan sudah punya hak atas tubuhnya gitu, dan negara tidak masuk ke situ gitu. Maksud saya adalah, dan kemudian dalam konteks bisnisnya kemudian ya memang sih saya ya pasti kemudian berdampak pada akomodasi bisnis akomodasi ya, karena misalkan banyak wisatawan. Misalkan kita nggak munafik, orang liburan ke Bali pasti kebagian besar pasti tujuan untuk nyari kamar, pasti ada aja ya, kan orang nyari kamar belum tentu bersetubuh kan. Iya benar sih gitu. Belum juga tentu bersetubuh. Tapi maksud saya begini, ada satu budaya dan baik budaya sosialnya maupun budaya hukumnya gitu. Di Eropa gitu misalkan, di sini turisme itu kan dari berbagai negara gitu kan. Yang mereka di situ ya berzinahan itu diatur yang orang terikat perkawinan, salah satu pasangan itu kedua-duanya melakukan hubungan di luar perkawinan, orang yang terikat perkawinan melakukan hubungan di luar perkawinan gitu. Nah, lalu mereka mau ke Bali gitu. Tapi di Bali di Indonesia hidup saman-leven gitu, atau hidup di luar lembaga perkawinan, single sama-sama single yang tidak terikat perkawinan lalu berhubungan kumpul kebo gitu misalnya, lalu berlibur ke Indonesia, ya mereka akan kena pidana. Ya lebih baik mencari daerah lain kan gitu. Tapi kan kalau kita ngomong kayak begitu, lo kan dibilang nggak boleh dong mengutamakan uang daripada soal moralitas. Moral gitu kan. KUHP kan tidak mengadili moralitas sesungguhnya gitu loh. Moralitas itu menurut bahasa saya sih ya, ini bisa jadi beda dengan bahasa ahli-ahli. Moralitas itu kan diatur oleh norma-norma yang lain, bukan norma hukum gitu loh. Itu kan bukan melakukan orang dewasa yang melakukan hubungan seksual dengan sukarela. Itu kan bukan pidana. Bahwa dia melanggar norma agama bisa jadi kan, bukan urusan agama kan masing-masing ya. Tidak menjadi norma hukum gitu loh. Iya. Mungkin ini yang lebih cocok ditanya ke MDA kali ya. Ketua MDA. Masih lebih relevan karena ini menyangkut soal budaya, sosial, religius. Iya. Kalau ini kayaknya cocok MDA yang iya kan, ada memang situasi budaya seperti itu. Adat kita bukan adat ya, maksudnya ada satu memang perilaku hidup yang sudah diamini gitu, dan itu terjadi dari dulu gitu. Ini mungkin lebih cocok ini.
jadi kajian adat dibanding menunda kritik gitu. Nah sekarang nih kalau menunda kritik kita nggak boleh tuh mengkritik RKUHP soal berzinahan. Berzina ini nggak boleh Iya. juga kan? Nggak boleh mengkritik hidup zaman Lepon yang kemudian dikualifikasi oleh perzinahan oleh negara. Nggak boleh dikritik Nggak sesungguhnya. boleh. Lah kalau kita mengkritik itu berarti melanggar. Berarti Omongannya kegiatan Ketua kita MDA. sekarang ini Nggak melanggar boleh. imbauan. Iya, tapi nggak melanggar himbauan karena belum G20. Oh belum ya. Loh kan jadi begitu. Ya, Ntar ya, kalau G20 kalau kemudian ketua MDA-nya melakukan tindakan-tindakan di luar tugas dan kewenangannya selama waktu G20 misalkan gitu saya berandai-andai gitu. Tapi saya kan nggak mungkin juga ketua MDA begitu kan. Ini seandainya berandai-andai ketua MDA melakukan pelanggaran gitu terhadap tugas dan kewenangannya sebagai ketua MDA dilakukan di masa G20. Ya enggak tahu sengaja atau tidak sengajanya dilakukan tiba-tiba bersamaan aja dengan G20 misalnya. Nggak boleh dikritik dong. Pas G20 misalkan ketua MDA bilang misalkan saya sih nggak yakin beliau akan turunkan baliho-baliho kritik, turunkan ini. Oh, desa adat harus mencegah orang-orang yang melakukan kritik baik diskusi apa-apa terhadap G20 harus lemah G20. Nah, terus nggak boleh dong kita kritik. Ya. Loh, kalau iya dong. Kalau zaman Orba kita udah diintai sama tentara nih. Iya, maksud saya gitu. Jadi maksudnya gini, kalau saran saya sih, misalkan kenapa ya MDA ruwet memikirkan G20 gitu. Itu dah makanya Harusnya maksud saya kalau mau ruwet punya energi lebih. Kalau punya energi lebih ketua MDA, mending ketua MDA itu melaksanakan keputusan-keputusan organisasinya, memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh prajuru, menyelamatkan berbagai persoalan-persoalan termasuk usaha-usaha adat, misalkan LPD hari ini seperti apa. LPD itu gimana sekarang kan? Iya. LPD itu kasus ditaruh Karangasem. Karangasem saya sampai dihubungi oleh orang nih, Bleruin bantu aja fasilitasi. Sementara sumber kalau nggak salah gitu entah di pergubnya tentang LPD atau di perda tentang LPD itu kan share keuntungan setoran tahunan atau apa gitu itu kan juga besar ke MDA. Iya ke MDA, ke PHDI, ke MDA gitu selain ke lembaga pengawas LPD. Ya anggap MDA kan juga dapat dari situ 5% ya atau berapa saya agak kurang 5% untuk MDA dan PHDI gitu misalkan dari nilai setoran itu gitu ya berdua. Nah MDA itu kan lebih baik misalkan fokus ke situ gitu kewenangannya ada ruwetnya itu lebih tepat gitu. Iya. Ini kok ruwet. Saya nggak tahu ya ketua MDA ini paham soal hak asasi manusia nggak paham soal konstitusi nggak? Kalau ketua MDA siapa yang milih, Pak? Gubernur ya? Ya nggak tahu karena ada ADRT-nya. Oh gitu. Makanya sebetulnya gini loh, ketua MDA itu kalau berani misalkan, ini kan lembaga publik ya, lembaga adat gitu, klaimnya Bendesa Agung gitu. Kalau memang punya keberanian, buka dong terbuka ADRT-nya. Lah kan diatur soal tata organisasinya, pelaksanaannya, pemilihan ketua, termasuk kemudian pemilihan ketua, pengaturan pengambilan keputusan itu kan diatur oleh ADART itu kalau nggak salah itu dinyatakan di pergub itu loh. Itu kan diatur, Perda juga ngatur tuh. Nah sekarang tahu nggak ADART-nya MDA, Majelis Desa Adat? Nggak. Kalau di Perda sih dinyatakan, nah namanya MDA dibentuk oleh desa adat gitu. Lalu di tingkatannya provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, masa jabatan, tata kerja MDA itu diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga MDA. Berarti tata organisasi itu termasuk cara pemilihannya. Nah, apakah boleh orang yang tidak pernah jadi bendesa atau bukan bendesa itu dipilih jadi bendesa agung? Kita nggak tahu karena ADRT-nya kita nggak tahu. Tapi kalau di sini dibaca di pasal 72 MDA itu dibentuk oleh desa adat. MDA dibentuk oleh desa adat. Kalau menggunakan perwakilan berarti prajurunya ya dong yang mewakili gitu. Iya dong. Harusnya kan Kan prajuru yang hadir nih kan. Iya.
Tapi ini harus dicek lagi di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Ini kemudian menjadi asumsi dari tafsir saya membaca ini. MDA dibentuk oleh desa adat. Desa adat yang membentuk MDA. Artinya dalam pembentukan itu yang hadir kan berarti perwakilan MDA, perwakilan desa adat dong. Iya, Bukan forum komunikasi misalkan antar umat beragama kalau di sini misalkan. Tapi kan desa adat misalkan perjurunya yang pasti mestinya kan hadir kan bendesa dong. Bendesa adat. Logiknya kalau di bendesa yang hadir dibentuk oleh desa adat, maka yang hadir adalah pimpinan-pimpinan adat. Jadi yang pilih mestinya dari pimpinan-pimpinan mereka. Kecuali ADRT-nya mengatakan lain pembentukannya, misalkan mengundang pihak lain baik seperti peninjau atau peserta luar biasa, misalkan dari forum yang lain yang dianggap peduli terhadap adat, misalkan diperbolehkan dalam pembentukan MDA diboleh diangkat jadi ketua gitu misalkan, bisa jadi. Tapi kan kita nggak pernah baca anggaran dasar anggaran rumah tangga. Tafsir saya bisa menjadi keliru ketika dicek dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Makanya supaya tidak ada kekeliruan itu penting kemudian melakukan cross check terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lembaga publik ini gitu. Ini lembaga publik. Penting dicek apakah bagaimana sih tata cara pemilihannya, bagaimana syarat-syarat terpilih menjadi bendesa agung atau bendesa di tingkat ketua bisa jadi salah, bukan bendesa agung, saya agak kurang paham di sini karena ada RT-nya gimana gitu. Tapi ketua MDA provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, mekanisme pemilihannya seperti apa itu diatur di anggaran dasar. Nah, coba buka saja anggaran dasar anggaran rumah tangga. Maksud saya dibuka ke publik seperti mengakses perda tentang desa adat, mengakses pergub. Kan enak tuh ya. Ada RT-nya MDA seperti ini, berani nggak buka? Kalau tiang survei sih, karena tiang pernah ngobrol-ngobrol prajuru gitu. Jadi MDA ini kadang nggak nyambung karena harusnya seorang ketua MDA ini kan pernah harusnya jadi kalian bendeso sekian tahun, harusnya kan seperti itu. Ya karena kemudian kan keputusan anggaplah begini ya, logik ini soal logik ya, ini cara berpikir gitu. Misalkan di pasal 73 pengambilan keputusan MDA gitu ya. Pasal 72 ayat 3 dilakukan dalam paruman dan pesamuhan sesuai dengan tingkatannya. Paruman dan pesamuhan MDA itu yang hadir siapa? Paruman Agung itu. Nanti kan yang hadir bendesa-bendesa tuh. Demikian juga dalam pesamuhan agung ya, logiknya kan begitu dong. Karena ini dibentuk oleh desa adat, kecuali pembentukannya itu tadi desa adat misalkan membenarkan ada unsur-unsur lain boleh terlibat dalam pesamuhan agung misalnya. Mekanisme pemilihan kan pesamuhan agung gitu, mungkin ada entitas unsur lain yang bisa terlibat. Saya nggak tahu. Mungkin banyak yang tidak tahu. Erwin tahu ada ART Enggak. Majelis Desa Adat. Enggak pernah. Jurnalis gini nggak paham. Mungkin banyak jurnalis nggak paham juga, bahkan mereka pengakses informasi, apalagi publik gitu loh maksud saya. Buka dong ada ART-nya. Yuk kita pelajari bersama-sama. Mari kita diskusikan sama-sama. Orang saya juga warga adat kok gitu. Warga adat kok. Gitu Makanya loh. kacau, banyak sekali sebenarnya kritik untuk MDA ini kan, mungkin ya banyak kan banyak dari karena dulu. dulu pernah mau memberikan sanksi gitu kan waktu zaman ini ya, bisa jadi kalau sanksinya itu yang dimaknai adalah MDA bisa mengambil keputusan terhadap dugaan pelanggaran pasal 32 oleh perjuru atau keadaan-keadaan tertentu, mungkin itu yang dimaknai. Tapi kan itu keputusannya harus melalui Paruman Agung dan Pesamuan Agung. Nggak tahu lagi-lagi nggak tahu ADART-nya. Mestinya ADART-nya nggak bertentangan dengan perda, nggak bertentangan dengan pergub. Ya. Nah sekarang buka itu gitu. Jadi itu yang lebih enak, meruat-ruatkan diri itu pada sesuatu yang tidak tepat, hanya kemudian menimbulkan kritik. Ketika dikritik timbul gaduh, yang disalahkan yang mengkritik gitu loh. Gitu ya. Ini Gendo suka bikin gaduh aja. Bikin gaduh gitu. Lah kalau ketua MDA ngomong nggak relevan, kemudian ngomongnya berpotensi adanya pelanggaran hak konstitusi, hak asasi manusia, hak hukum warga negara, apa nggak bikin gaduh? Pikirkan baik-baik. Maksud saya begitu. Kalau saya ngebacot sih sebetulnya begini aja. Saya ngebacot adalah bagian dari kontrol agar pejabat-pejabat publik itu berstatement,
tidak sembarangan tidak gitu ya. sembarangan, hanya mengandalkan Bukan berarti Pak Yan bukan berarti Pak Yan Gendo tidak suka dengan orangnya ya, tapi Wong saya dengan Pak Dewa Pak Dewa swasta lagi, mohon maaf. Pak Ide Penglingsir ini kan dari dulu akrab walaupun lama nggak ketemu kan. Iya. Kalau saya kan saya sebisa mungkin membatasi percampur adukan antara personal dan posisi seseorang menjadi pejabat publik. Artinya begini, buat apa sih saya merespon pernyataan beliau gitu jika beliau tidak mengatasnamakan ketua MDA. Gitu loh. Ini otoritas, ini lembaga publik, bisa dikritik. Dan lembaga publik itu tidak punya kehormatan. Dan lembaga publik tidak punya kehormatan. Yang punya kehormatan itu adalah person. Yang punya kehormatan adalah individu. Itu yang banyak individu. Tidak dipahami oleh masyarakat publik, terutama ya. Lembaga publik itu tidak punya kehormatan. Tidak banyak yang tidak paham itu. Makanya saya sering sekali dikritik, wow, kalau sama pejabat sopan dong dikit gitu. Makanya iya, pejabat nggak perlu apa bedanya? Karena dia lembaga publik, ya. Dia bukan person, dia bukan naturally person gitu. Ya, dia lembaga publik yang tidak, memang secara teori hukumnya kehormatan itu hanya dimiliki oleh naturally person. Naturally person artinya personal, absolutely personal. Dia nggak dimiliki oleh lembaga publik. Lembaga publik nggak punya kehormatan. Makanya yang namanya pencemaran nama baik, penghinaan, itu deliknya delik yang individu. Ya, aduannya hanya bisa dilakukan oleh individu. Kalau lembaga publik melaporkan pencemaran nama baik nggak bisa. Pencabut ke pejabat publik gitu ya, tidak bisa. Nggak bisa sebagai lembaga publik ya. Nggak bisa. Gubernur gitu melaporkan orang gitu. Nggak bisa karena di lembaga publik. Resiko dia memang harus dikritik oleh warga negara. Ya. Resiko jadi pejabat publik ya harus memang siap begitu ya. Kalau di negara-negara yang lebih maju kan dicaci maki pejabat publiknya juga nggak soal asal nggak dibunuh. Kalau dibunuh itu bukan lagi namanya kebebasan berpendapat berekspresi, itu namanya tindak pidana, kenanya hukuman pidana gitu loh. Tapi sepanjang masih mengkritik dengan gaya bahasa masing-masing, harusnya namanya lembaga publik tidak mengenal namanya kehormatan gitu. Itu yang tidak banyak dipahami, makanya kemudian saya kritik ini ketua MDA karena ini lembaga publik, dia punya otoritas dan otoritas itu punya power itu bisa ditafsirkan oleh otoritas di bawahnya, dan ini berbahaya gitu. Jadi saya hanya menjaga marka demokrasinya saya jaga gitu, maksud saya menjaga rule demokrasinya, menjaga rule hak asasi manusianya, menjaga rule hukum dan hak konstitusinya. Oke, suksema niki Pak Yan, sudah 1 jam lebih kita ngobrol. Kalau mau sebagai penutup sampaikan dan undangan diskusi terbuka di Jagbali. Oh ya, gitu. boleh. Buat kalau ketua MDA bersedia, Jagbali siap memfasilitasi gitu aja intinya. Debat terbuka, kalau memang tidak terima dengan statementnya Pak Wayan Gendo, silakan duduk. Ini diskusi. Kami siap memfasilitasi gitu, jadi istilahnya. Pokoknya Jagbali siap gitu aja. Ya asik aja kan harusnya. Iya. Kita kan tengkar pikiran maksudnya. Iya, tidak ada sing misi cagur-caguran, enggak isi gitu-gitu. Ya murni karena adu intelektual gitu. Bukan adu intelektual sih, bukan. lebih adu soal gagasan. Oh, gagasan. Dan pikiran. Ya, oke. Biar publik juga bisa bisa menilai bahwa setiap warga negara bisa mengkritik otoritas, bisa mengkritik penguasa, dan itu satu yang sah dalam demokrasi. Jadi kebebasan berpendapat harus dipertahankan gitu, harus dijamin, dan itu kita harus jaga gitu. Makanya kalau beliau merasa nggak cocok dengan kritik saya, datang, Jagbali sudah siap memfasilitasi, atau podcast lain juga siap memfasilitasi gitu. Kita asik-asik aja. Kalau mau mengajak ahlinya juga boleh, aja ahlinya. Boleh ajak ahlinya, kalau punya ahli gitu, ketua MDA hadir, aja ahlinya. Saya sendiri aja. Aja ahli mau 2-3 boleh. Gendo siap dikeroyok gitu. Oh, ya.
Dikeroyok debat ya, bukan keroyok dikeroyok fisik. debat dalam kutip lah. Gitu. Ya. Oke, wih, nanti kalau Pak Yan tiba-tiba 2024 nih ada ada rencana gini terjun ke politik Pak Yan. Nggak tahu. Nggak bisa diprediksi ya jalan hidup kita ya. Saya tidak mau mendahului itu, tapi saya selalu bilang saya begini, sampai detik ini saya nggak pernah tertarik. Sampai detik ini. Sampai detik ini ya. Sampai detik ini. Saya nggak tahu nanti semenit lagi atau apa. Tapi ucapan saya sampai detik ini saya nggak tertarik itu sudah dari Saya sudah sering dengar, yang jelas saya sudah sering dengar. siap. Oke Pak Yan, sukses semua atas waktunya Pak Yan. Yuk. Sudah mau ngobrol santai sama Jak Bali. Semoga sehat selalu Pak Yan ya. Sip. Karena kalau nggak Yan Geno nih di Bali kayaknya siapa nggak ada Mister Bacot lagi nggak ada kayaknya. Oke, makasih Pak Yan ya. Ya, satu Ada? lagi. Oke. Resiko orang bilang ngebacot aja banyak ngomong gitu. Iya. Ngebacot itu nggak gampang. Ya betul. Karena ngebacot itu perlu analisis itu pasti butuh logika, ya. Logik itu berasal dari literasi. Gitu. Iya, betul. Mungkin bukan bacot namanya Pak. Ya, bacot aja. Oh, bacot ya. Nggak ada soal. Lebih daripada kita menggunakan istilah Bahasa yang tinggi. terlalu tinggi. Ya. Orang ngebacot aja emang kenapa? Tapi ngebacot itu Bacot yang bertanggung jawab lah istilahnya. saya pikir gini, bacot yang bertanggung jawab itu semua bacot pasti bertanggung jawab karena setiap bacotan itu mengandung konsekuensi dan ada tanggung jawabnya. Jadi nggak ada yang bacot yang tidak bertanggung jawab menurut saya, karena setiap orang ngebacot dia ada konsekuensinya dan akan ditanggung oleh siapa yang ngebacot. Jadi bertanggung jawab kan? Siap. Stres Erwin lama-lama. Bingung. Oke, Pak Yan ya. Besok kalau ada isu panas lagi kita ngobrol lagi Pak Yan. Oke, sip. Sukses semua. Yo, thank you.